Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jeko dimanapun berada, malam hari ini karena tidak bisa tidur, ini jam setengah 12 mau jam 12, kita dan teman-teman ini mau bikin fermentasi dedaunan yang kering ya. Ya, seperti biasa bahannya adalah, kalau tidak ada ini ada E4, boleh pakai E4 sebagai probiotiknya. Terus ini ada molase dan jadinya seperti ini ya. Ini molase yang atau tetes tebu yang telah saya cairkan dan saya beri probiotik ya. Bisa menggunakan E4 karena saya probiotiknya buat sendiri ya. Takarannya sekitar 1/4 liter ya. Jadi 200 ml untuk probiotiknya. Kalau menggunakan E4 terserah ya, bisa 5 atau 10 tutup botol. Seperti kita ketahui, kita lagi menfermentasi daun-daun kering ya. Kita bisa lihat ini adalah daun-daun kering. Ada daun jati, daun kopi coklat. ini daun kopi coklat ya, ini Kopi coklat daun kopi coklat bersama apa, serbuk pakai kulit kopi untuk istilahnya mengurangi kadar. Tapi karena ini sudah kering semua, saya memanfaatkan limbah kulit kopi kering ya, yang kemarin masih ada, jadi biar nggak gua ya, biar ada manfaatnya semua. Sobat Jeko sebenarnya tidak usah pakai kulit kopi juga tidak apa, karena bahannya sudah kering ya. Jadi di sini memang kita memanfaatkan segala yang ada supaya bermanfaat untuk bisa kita jadikan pakan ternak untuk kambing ya. Dan ini adalah kambing kita ya, Golden Farm ya. Sekarang jam 12:04. Ini kambing-kambing kita. Kambingnya masih belum tidur. Ya seperti biasa kita urap ya. Jadi daunnya kita urap biar campur dari berbagai jenis daunan tadi ya. Ada yang dari coklat, terus daun mauni, daun jati, waru gunung. Ya seperti biasa ya, teknik fermentasi harus ada probiotik, terus molase, dan juga konsep harus kedap ya, karena bakterinya yang kita pakai adalah bakteri yang kedap udara, jadi harus tertutup rapat ya. Untuk materi yang kurang lebih petang sak ya, 4 sak ya, ini sekitar ya, dianggaplah ini adalah 100 kilo mungkin ya, seperti itu, sekitar 100 kiloan ini. Kita menggunakan molase 1/4 liter ya, airnya 10 liter, dan probiotiknya juga 1/4 liter kalau saya membuat ya, karena ini probiotik buatan sendiri ya. Tapi sahabat bisa menggunakan E4 ya, nggak masalah. Ya kita langsung kita tebar-tebar begini. Dan karena kita tidak punya grojok ya, seperti untuk nyiram-nyiram ya, kita pakai gelas seperti ini, nggak masalah ya. Yang penting semua daun-daun bisa merata ya, merata terkena campuran probiotik dan juga molase tadi ya. Sobat Jeko dimanapun berada, seperti kita ketahui ya, banyak daun-daun walaupun kering itu masih banyak kandungan protein kasar dan juga karbohidrat kasarnya masih ada ya. Jadi walaupun klorofilnya enggak ada, tapi masih bisa dibuat untuk makanan ternak ya. Ya seperti ini ya, caranya kita urap dengan ya merata. Kebetulan tadi ada kawan teman yang main di rumah,
kita buat fermentasi. Sebenarnya ini daun kering ini sudah lama ya, sudah 4 bulan yang lalu saat musim kering kemarin, tapi karena kita masih juga repot belum bisa mengerjakan, baru ya setelah 4 bulan kita bisa buat. Itu pun sudah jam 12 lebih ini, tapi kita juga iman ya, kita mau memanfaatkan ya. Kita terus kita urap sampai benar-benar merata ya. Dan proses urapnya ya tergantung selera teman-teman ya. Yang penting diurap sampai sempurna, bisa tercampur ya. Kita mencoba kembali ke alam ya, dengan bahan-bahan dari alam kita manfaatkan di daun yang kering yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi kita mencoba untuk menekan kosnya biaya makan ya, biaya makan ternak ya. Biasanya saya yang di Golden Farm ini menggunakan hijauan ya, jadi juga ya, ini kita juga menggunakan hijauan ya. Kita juga belajar untuk breeding ini kawan ya, sobat-sobat ya, kita juga masih belajar. Ini cempean dan kita berupaya bagaimana menekan kos daripada makanan yang dikeluarkan. Jadi ini adalah salah satu langkah strategis kita untuk mensiasati ya makanan ternak biar tidak terlalu besar untuk ongkos pakannya. Saat ini kita menggunakan saknya itu bekas makanannya kucing, cuman kita double di dalamnya ya, biar bisa lebih kedap ya. Nanti akan dipraktekkan bagaimana cara untuk mengemasnya. Ini sobat ya, ini double ya, ini dua sak. Kita cari kenapa yang bungkus bekas makanan dan kucing, karena ada plastiknya jadi lebih rapat ya. Kita menggunakan bakteri yang istilahnya harus membutuhkan tempat yang kedap ya. Jadi bakteri ya istilahnya tanpa udara, jadi ini sudah sangat kedap ini. Kalau nanti ditaleni ya tambah lebih kedap ya. Ya, kita langsung masukkan seperti kita membuat fermentasi yang lain ya, harus padat ya, dengan harapan udara yang ada di dalam bisa lebih dimanfaatkan ya, istilahnya dikurangi. Dan proses ini biasanya memakan kurang lebih 1 minggu hingga 2 minggu, itu yang paling baik, jadi yang paling sempurna ya. Nanti kita bisa lihat kita butuh berapa lama ya. Dan ini pada hari Sabtu ya, malam minggu. Nanti kita buka pada hari Sabtu pagi atau Minggu pagi ya. Cara kita untuk ya mengikatnya harus satu-satu sobat ya. Jadi cara mengikatnya seperti ini ya. Jadi di dalam diikat dulu. Nah, setelah di dalam terikat, baru yang di luar diikat lagi. Ini untuk jaga-jaga ya, biar udara tidak masuk ya. Karena proses ini sangat tergantung daripada tempat yang kedap. Kalau melihat teksturnya ini agak sedikit istilahnya basah, ini cepet, ini mungkin kurang lebih nggak sampai 1 minggu bisa jadi ini. Jadi masalah konsep
kita mau cepet mau nggak cepet untuk hasil fermentasi bisa 5 hari sampai 2 minggu, itu tergantung proses banyak tidaknya molase yang kita gunakan. Seperti ini agak sedikit basah ya, dan juga probiotik yang kita gunakan. Jadi masalah perbandingan saja ya, masalah jumlah. Kalau kita menggunakan molase yang agak banyak, probiotik yang agak banyak, pasti fermentasi akan cepat terjadi bila kita menggunakan probiotik yang agak banyak dan juga molasenya ya. Kalau saya ini menggunakan tadi untuk molase 1/4 liter, probiotiknya kurang lebih 1/4 liter juga ya, karena saya biasa buat sendiri untuk probiotiknya. Kalau kita menggunakan 4 tutup botol atau 5 tutup botol, tapi dengan frekuensi waktu untuk jadinya fermentasi bahan itu hingga 2 minggu lebih kalau pakai M4 ya. Nah, ini untuk langkah selanjutnya. Nah, ini penampakan. Kalau kita mengikat di dalam seperti ini yang di dalam, terus diikat lagi. Nah, diikat biar kita menghasilkan kekedapan yang sempurna ya. Ya. Nah, setelah proses ini selesai, kita akan menunggu kurang lebih seminggu ya. Nanti kita akan buka, kita lihat ke teman-teman hasilnya seperti apa ya. Jadi ini adalah proses pembuatan fermentasi daun-daun kering yang tadi meliputi daun waru gunung, daun coklat, daun jati, dan mauni ya. Sobat Ceko dimanapun berada, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.